Cerita tentang kereta api Indonesia adalah cerita tentang perubahan. Kalau kita melihat potret dunia perkereta apian dulu, khususnya di era tahun 2000-an awal, kita akan menjumpai situasi yang berkebalikan dengan yang kita lihat sekarang. Banyak sekali masalah, mulai dari kondisi stasiun yang semrawut, lalu banyak calon tiket, lalu jadwal kereta yang nggak menentu, terus penumpang yang melebihi kapasitas, dan seterusnya. Belum lagi kalau kita tinjau PT KAI-nya sendiri, kereta dan sarananya yang udah pada tua, terus lokomotifnya sering mogok, sering ada anjlokan rel dan berita kecelakaan, sampai keuangan perusahaan yang rugi miliaran. Pokoknya, kalau kita lihat di sekeliling, masalah itu ada di mana-mana. Nah, ajaibnya, problem-problem yang kronis tadi, itu dalam waktu yang relatif singkat bisa terselesaikan di era Pak Ignatius Jonan sebagai Dirut KAI. Maka wajar kalau kemudian banyak orang yang penasaran. Kok bisa gitu? Apa formulanya? Dan di tengah semua kesemrawutan itu, Pak Jonan mulai dari mana? Terus bisa nggak sih kalau perubahan yang semacam itu kita tiru di konteks organisasi kita sendiri? Nah, buku ini sedikit banyak ngasih kita insight soal hal-hal penting yang beliau lakukan. Dan akhirnya mendorong bukan hanya perubahan-perubahan kecil, tapi juga transformasi yang menyeluruh di dunia perkereta apian Indonesia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing buku yang cukup ringan bahasannya tapi bernas teman-teman. Judulnya adalah Jonan dan Evolusi Kereta Api Indonesia, tulisan Pak Hadi M. Juraid. Saya pribadi termasuk yang terinspirasi ya dari buku ini, terutama soal untuk nggak mudah menganggap sesuatu yang udah berurat berakar selama bertahun-tahun itu mustahil untuk diubah. Kasus KAI yang diceritain di buku ini itu sedikit banyak ngasih kita gambaran bahwa perubahan itu adalah keniscayaan dan dia itu tetap bisa didrive sepanjang kita punya formula yang tepat. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 formula ya teman-teman yang bisa saya rangkum dari buku ini. Pertama adalah bahwa sebuah organisasi itu butuh suatu gambaran ideal soal apa yang mau dituju. Nah, salah satu faktor atau salah satu akar masalah kenapa perubahan itu nggak kunjung terjadi kan karena orang-orang tuh menganggap bahwa apa yang terjadi sekarang adalah hal yang normal semata atau hal yang bisa dimaklumi lah gitu. Nah, oleh karena itu, untuk menginisiasi perubahan yang perlu diupayakan pertama kali adalah mendorong orang-orang untuk nggak lagi menganggap apa yang ada sekarang sebagai hal yang normal atau wajar. Nah, caranya adalah dengan menyodorkan referensi. Jadi, konsepnya itu kita nggak perlu berbusa-busa menjelaskan bahwa sebuah tongkat itu bengkok. Jadi kita cukup menaruh tongkat yang lurus di sebelahnya, gitu. Nah, dalam konteks ini, salah satu hal penting yang dilakukan oleh Pak Jonan di KAI adalah mengirim para bawahannya, teman-teman. Bukan cuma jajaran direksi dan manajemen ya, tapi juga para petugas di level operasional untuk melihat sendiri gimana perkereta apian yang maju itu dikelola. Jadi ada yang ke Jepang, ada yang ke Perancis, ada yang ke Spanyol, terus ke Cina dan lain-lain. Tujuannya adalah supaya mereka ini punya clear sense tentang apa yang mau dituju. Jadi mereka ngelihat dengan mata kepala sendiri pelayanan yang bagus itu kayak gimana sih gitu. Seperti apa kondisi ideal yang real bisa dicapai. Nah, di zamannya Pak Jonan, program ini benar-benar digarap serius ya teman-teman. Jadi ada roadmap-nya gitu. Bahkan targetnya itu seenggaknya 1 dari 25 orang pegawai di KAI itu pernah melakukan studi banding. Nah, ini jumlah yang cukup besar ya, mengingat total karyawan KAI waktu itu ada sekitar 27 ribuan orang. Nah, tapi dampak dari program ini ternyata luar biasa teman-teman, karena secara langsung dia itu bisa menjadi enabler dari proses transformasi yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Lalu, formula yang kedua, setelah jelas soal arah yang dituju, adalah membangun behavior yang inline dengan arah itu teman-teman. Bentuknya adalah berupa membuat standar pelayanan yang konkret. Kemudian standar itu dijaga dan diperjuangkan dengan segala cara, at all cost, by all means lah gitu. Nah, karena Pak Jonan itu sadar bahwa KAI adalah entitas bisnis ya, maka standar yang dibikin di awal-awal itu terkait dengan income generatornya perusahaan. Maka dari sisi customer dibikinlah kebijakan antara lain sistem one passenger one seat untuk kereta lokal dan kereta jarak jauh. Terus juga dibikin sistem tiket elektronik untuk KRL. Terus supaya peron itu bisa steril selain untuk penumpang dan petugas, dibikinlah sistem one gate. Jadi cuma ada satu jalur untuk ke peron gitu. Jadi betul-betul zero jalan tikus. Terus di samping itu, KAI juga termasuk yang mempelopori penjualan tiket lewat internet ya. Nah, tujuan dari semua itu adalah untuk meminimalisir kebocoran di sisi penjualan tiket. Dan ternyata berhasil teman-teman. Jadi dengan semua perubahan itu, calo-calo itu udah makin sempit ruang geraknya. Dan uang hasil penjualan tiket pun langsung masuk ke kas perusahaan. Lalu adapun di internal sendiri, Pak Jonan juga merombak sistem procurement ya di perusahaan, yakni dengan lebih banyak mendorong praktik swakelola dan sebisa mungkin nggak pakai perantara lagi.
Jadi kalau bisa beli langsung di pabriknya, ya udah beli di situ gitu. Nah, maka akhirnya belanja pun juga makin efisien. Lalu outcome dari semua itu adalah membaiknya keuangan perusahaan atau KAI gitu. Jadi kondisi akhirnya berbalik, yang dari tadinya merugi itu menjadi kembali bisa mencetak keuntungan. Nah, karena sistem income generatornya ini yang diperbaiki, maka mereka kemudian punya resource yang lebih sustainable untuk masuk ke step transformasi yang berikutnya. Misalnya, mereka bisa meremajakan armada, terus mengupgrade fasilitas dan sarpras gitu, sampai menaikkan penghasilan karyawan. Nah, semua ini ternyata punya dampak spiral ke atas ya teman-teman. Jadi, dengan pelayanan dan moral kerja yang lebih baik, customer itu makin puas, yang berdampak ke naiknya sales. Terus sales yang naik berdampak ke income perusahaan yang bertambah. Terus income yang nambah itu berdampak ke pelayanan jadi bisa lebih baik lagi. Dan begitu seterusnya. Lalu formal yang ketiga adalah leadership yang baik teman-teman. Nah, saya paham ini mungkin kedengaran agak klise ya, tapi saya sulit untuk menemukan kata lain yang lebih konkret yang bisa merangkum apa yang dilakukan oleh Pak Jonan. Jadi Pak Jonan itu dikenal tegas ya, tapi tentu bukan sembarang tegas. Melainkan tegas yang motifnya itu adalah untuk menjaga standar perusahaan itu bisa tetap tegak. Terus selain standar yang sifatnya keluar, di internal sendiri Pak Jonan juga menetapin standar tinggi. Salah satunya adalah soal integritas. Jadi buat beliau itu kesalahan karena kurang kompeten itu masih bisa ditolerir. Tapi kesalahan karena rendahnya integritas itu nggak ada ampun. Jadi banyak sekali kasus mutasi pimpinan KAI di zaman beliau. Jadi orang-orang yang dianggap nggak perform, apalagi di level pimpinan itu ya, itu betul-betul nggak dapat tempat. Nah, ini dampaknya, selain menjaga performa dalam proses bisnis, juga sedikit banyak mengubah kultur feodal ya di perusahaan, menjadi kultur yang lebih egaliter. Karena kalau sebelumnya orang itu cenderung merasa aman ketika dia itu udah jadi pimpinan gitu ya, merasa powerful di posisi tertentu, sekarang nggak lagi, karena siapapun bisa jadi tergantikan. Dan yang menggantikan itu juga bisa siapapun, mau dia perempuan, mau dia junior, atau mungkin cuma lulusan sekolah menengah, itu no problem, yang penting dia memang perform. Nah, ini juga lah yang akhirnya menurut saya mendorong bergesernya orientasi KAI ke budaya korporasi yang lebih melayani teman-teman. Lalu selain tegas, Pak Jonan juga berusaha supaya dirinya itu punya jangkauan sampai ke hal-hal teknis dan operasional di lapangan ya. Tujuannya adalah supaya ketika beliau itu bikin kebijakan, beliau itu nggak punya blind spot gitu. Nah, ini dilakukan antara lain dengan mewajibkan Kadaop dan Kadifre itu ngasih report tiap hari via email, secara langsung, nggak lewat pejabat di atasnya gitu. Nah, selain itu beliau juga kerap terjun di lapangan. Jadi beliau tuh selalu dapat update ya soal situasi real dan paham proses bisnis perusahaan secara detail gitu. Dan ini juga secara nggak langsung mendorong pejabat di bawah-bawahnya untuk lebih aktif. Karena mereka nggak lagi punya ruang untuk menyembunyikan masalah, kira-kira gitu. Terus Pak Jonan juga bisa membuat aliran informasi di perusahaan itu bisa berjalan lancar teman-teman. Komunikasi beliau ke jajarannya itu clear, to the point, dan nggak bergantung pada sarana yang sifatnya terlalu prosedural gitu. Dan cenderung terbuka juga. Jadi kalau ada problem atau hal-hal yang butuh tindak lanjut, itu langsung diflorkan sama Pak Jonan via milis perusahaan. Jadi fast response gitu. Jadi nggak nunggu rapat resmi yang berlarut-larut gitu. Terus selain itu, milis tadi juga dipakai untuk sharing knowledge atau untuk mengapresiasi kinerja personal atau divisi tertentu gitu. Nah, karena komunikasi yang cenderung terbuka kayak gini, akhirnya tercipta atmosfer sebagai sebuah korps. Karena ketika suatu isu itu diangkat oleh Pak Jonan, maka itu jadi isunya semua orang. Dan orang-orang pun jadi lebih merasa bahwa diri mereka itu adalah bagian penting yang menunjang eksistensi perusahaan secara luas gitu. Nah, formula keempat adalah support system yang baik teman-teman. Ini adalah bagian yang nggak kalah penting ya. Jadi saya berani bilang bahwa walaupun signifikan, tapi perubahan itu bukan one man show. Pak Jonan itu banyak hatersnya teman-teman. Dan nggak sekali dua kali aja beliau itu didesak oleh banyak pihak lah untuk dicopot gitu. Nah, tanpa proteksi yang kuat dari Kementerian BUMN, beliau saya kira nggak akan lama di KAI. Gitu juga dengan isu-isu yang terkait dengan policy tingkat tinggi ya, kayak semisal dualisme harga BBM waktu itu antara angkutan jalan dan angkutan rel, terus kebijakan subsidi untuk penumpang kereta komuter, terus juga soal pembangunan underpass dan jalan layang untuk mengurangi perlintasan sebidang, atau yang menyangkut penyertaan modal negara di KAI. Nah, semua itu ngaruh banget ke kinerja KAI, tapi posisinya ada jauh di luar jangkauan Pak Jonan seorang. Nah, untungnya waktu itu circle Pak Jonan memang lebih pro perubahan ya. Jadi lobby-lobby kebijakan, termasuk yang sifatnya itu politis, itu relatif bisa tertangani dengan baik. Nah teman-teman, keempat formula tadi itu adalah apa yang saya amati eksis di KAI ya, semasa Pak Jonan berdasarkan paparan dalam buku ini. Tapi itu semua belum menjelaskan bagaimana proses perubahan terjadi step by step ya. Misalnya gimana Pak Jonan itu melakukan perbaikan standar di kereta lokal dan kereta jarak jauh lebih dulu untuk meminimalisir friksi gitu. Nah, setelah berhasil di sana, baru beliau kemudian mengarahkan perhatiannya ke kereta Jabodetabek yang
notabene lebih berisik dan lebih kuat resistensinya. Atau misalnya gimana Pak Jonan berupaya mengedepankan fairness gitu dalam skema penggajian. Jadi kalau pegawai itu dituntut profesional, maka mereka juga harus digaji layaknya profesional. Karena dalam bisnis itu memang salah satu faktor signifikan ya yang mendrive kinerja. Jadi sampai era akhir Pak Jonan itu spend untuk pegawai udah naik 250% teman-teman. Dan itu sebanding dengan peningkatan profit yang dialami perusahaan. Dan banyak hal menarik lainnya yang nggak bisa saya jelaskan satu persatu di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cerita-cerita lainnya dengan lebih rinci, saya saranin untuk baca buku ini langsung gitu. Nah, adapun dari aspek penulisannya, buku ini bisa dibilang cukup ringan ya teman-teman. Sajiannya itu disusun per tema gitu. Jadi mirip kalau kita itu baca rubrik di koran atau majalah. Terus buku ini juga dilengkapi dengan beberapa ilustrasi, foto-foto gitu ya, terus data-data dan infografis terkait KAI. Terus juga ada testimoni beberapa orang terkait Pak Jonan sendiri ataupun kebijakan Pak Jonan. Terus ada juga cukup banyak ditampilkan isi email-emailnya Pak Jonan di Milis KAI untuk menggambarkan gimana beliau itu berkomunikasi, apa yang sering jadi concern beliau dan seterusnya. Nah, adapun yang mungkin jadi kekurangan ya dari buku ini adalah ada cukup banyak redundansi teman-teman atau bahasan yang berulang-ulang. Kayak misalnya bahasan soal arus mudik tahun 2012 di KAI yang legend itu. Yang katanya saking suksesnya itu nggak ada hal heboh atau hal dramatis yang bisa dijadikan bahan berita sama media kayak di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ini beberapa kali dibahas dalam buku. Jadi walaupun disusun per tema, tapi tema itu bahasannya memang nggak semuanya mendalam ya, sehingga sering ada irisan pembahasan antara satu tema dengan tema yang lain. Jadi andai pembagian tema di buku ini tuh bisa dibikin lebih spesifik, mungkin buku ini lebih tipis ya dan lebih ringkas ketimbang yang saat ini ada gitu. Nah, akhir kata, buku ini menurut saya cukup recommended ya teman-teman. Not perfect memang, dan saya kira banyak hal yang harusnya bisa digali dan dielaborasi lebih mendalam gitu. Tapi walaupun begitu, tetap ada banyak insight ya yang cukup berharga yang akan kita dapat kalau kita melakukan pembacaan secara jeli gitu. Nah, adapun untuk target marketnya sendiri, buku ini menurut saya cocok buat teman-teman yang suka dengan genre bisnis atau manajemen. Atau mungkin simply teman-teman yang suka kepo sama sosok semacam Pak Jonan. Karena setahu saya memang Pak Jonan itu belum terlalu banyak ya buku yang bicara tentang beliau gitu. Siapa tahu dengan baca buku ini teman-teman juga merasakan hal yang sama kayak saya gitu. Ya, ini terinspirasi untuk sama-sama melakukan perubahan gitu. Tentu di tempatnya masing-masing. Oke teman-teman, itu aja review saya terhadap buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk sharing pendapatnya. Kira-kira gimana pendapat teman-teman tentang Pak Jonan gitu. Terus seberapa mungkin formula yang tadi itu ditiru di tempat yang lain. Terus apakah legacy Pak Jonan itu bisa tetap bertahan di KAI yang sekarang, atau mungkin udah mulai luntur gitu. Nah, silahkan aja ditulis di kolom komentar ya. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.